Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri asam. 2. Menjelaskan ciri-ciri basa. 3. Menjelaskan ciri-ciri garam. 4. Menyebutkan contoh asam, basa, dan garam. Yang terakhir 5. Menjelaskan indikator alami dan buatan. Pada masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, pemerintah menganjurkan kita untuk sering mencuci tangan. Nah, sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan ini adalah salah satu contoh larutan basa. Apa itu basa? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, asam. Ciri-ciri asam adalah rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, dan dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Atau supaya gampang dalam mengingatnya, kita buat singkatan asrurah. Asam biru menjadi merah. Contoh asam sudah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jeruk. Pada jeruk ada asam sitrat. Berikutnya tomat. Pada tomat juga ada asam sitrat. Cuka makan. Pada cuka makan ini ada asam asetat. Contoh yang terakhir ada aki pada kendaraan bermotor, mengandung asam sulfat. Selain asam yang menguntungkan, asam ini juga bisa merugikan. Salah satu contohnya adalah adanya hujan asam. Hujan asam terjadi ketika gas yang bersifat asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer. Kemudian, gas tersebut terbawa angin dan bereaksi dengan air hujan, membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam daripada keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Air hujan yang bersifat lebih asam dapat merusak gedung, patung, dapat merusak tumbuhan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Berikutnya basa. Ciri-ciri basa: 1. Mempunyai rasa pahit. 2. Terasa licin di kulit. 3. Dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, atau dapat kita buat singkatan sameru. Basa, merah menjadi biru. Contoh senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui, misalnya sampo, sabun, baik itu sabun mandi, sabun cuci, dan lain-lain. Asam ditambah atau direaksikan dengan basa akan menghasilkan reaksi netralisasi. Nah, kegunaan reaksi penetralan ini dalam bidang kesehatan salah satunya adalah buat penderita penyakit MAH. Secara alami, lambung memproduksi suatu asam yang disebut asam klorida yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan protein. Ketika lambung memproduksi asam lambung berlebih, maka seseorang akan menderita MAH. Obat MAH mengandung zat aktif yang bersifat basa, yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Ketika penderita MAH meminum obat MAH, maka akan terbentuk garam dan air yang bersifat netral, sehingga rasa perih akan terasa hilang. Berikutnya garam. Dari mana garam terbentuk? Garam terbentuk dari asam yang bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air, atau disebut juga dengan reaksi netralisasi. Salah satu contohnya adalah garam dapur atau natrium klorida.
Yang terakhir, indikator. Apa itu indikator? Indikator adalah senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator terbagi menjadi dua. Ada indikator alami, salah satu contohnya kunyit, bunga mawar, bunga sepatu, dan ada indikator buatan, kertas lakmus. Apa itu indikator alami? Indikator alami ini adalah indikator yang berasal dari tanaman, baik itu dari kulit, daun, maupun bunga. Di sini salah satu contohnya ada kunyit. Ekstrak kunyit jika dilarutkan atau direaksikan dengan larutan asam, dia akan berwarna kuning cerah. Sebaliknya, jika ekstrak kunyit direaksikan dengan larutan basa, maka akan dihasilkan warna jingga. Berikutnya indikator buatan. Indikator buatan ini adalah indikator buatan pabrik yang siap pakai. Contohnya kertas lakmus. Nah, dalam hal ini ada contoh kertas lakmus yang dicelupkan ke dalam larutan. Yang pertama ada larutan asam. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Pada larutan basa, kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.